Oke, kita cek sound sekali lagi ya. Bi, suara jelas nggak Bi ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Oke, training Zoom untuk kali ini memang pesertanya tidak banyak, yang mungkin banyak berhalangan. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa mengikuti training pada hari ini, nggak masalah ya. Nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya. Oke, saya ucapkan selamat sore ya buat teman-teman yang ikut. Jadi ada 2 orang yang ikut. Terus welcome juga buat teman-teman yang nonton training ini di channel YouTube saya. Jadi tema yang akan kita bahas pada hari ini sebenarnya kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi kemarin kita bahas apa itu metode trading. Nah, dasar-dasar daripada metode trading itu sudah kita bahas. Nah, metode trading bagian yang kedua ini kita akan membahas lebih detail. Jadi bagaimana cara mengemas ketiga parameter yang kita diskusikan kemarin. Nah, kemarin itu parameternya kan ini. Oke, jadi pada saat kita trading, kita kan harus punya metode. Nah, metode itu kan ada filosofisnya, maksudnya ada landasan berpikirnya. Nah, parameter yang digunakan ketika kita trading itu ada 3. Yang pertama candlestick, atau inilah yang biasa disebut dengan price action atau aksi harga. Ya, jadi aksi harga itu harga itu bergerak karena ada yang menggerakkan, dalam hal ini adalah para trader yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, parameternya itu adalah market structure ya, atau struktur harga itu sendiri. Terus yang ketiga adalah support dan resisten, atau yang biasa disingkat dengan SNR ya. Nah, sekarang yang akan kita kupas pada hari ini adalah bagaimana cara mengemas ketiga parameter ini agar menghasilkan sebuah metode ya, metode yang kita pahami, yang kita yakini atau yang kita persepsi bisa memberikan kemungkinan profit. Ya, saya bicara kemungkinan profit kenapa? Karena ada banyak variabel ya yang mempengaruhi keputusan kita di dalam melakukan trading itu sendiri yang sudah saya bahas kemarin. Nah, sekarang saya akan mereview ketiga ini ya dalam bentuk coret-coretan. Nah, nanti saya akan contohkan atau akan saya praktekkan langsung di grafik harga. Oke, teman-teman ya, parameter yang kita gunakan. Ini coba tes dulu ya, apa yang saya tulis ini jelas atau tidak. Parameter. Jelas nggak, Bi, tulisannya, Bi? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, parameter yang kita gunakan pertama itu kan ada candlestick. Oke, jadi yang pertama ini adalah candlestick. Nah, yang kedua ini adalah market structure. Nah, yang ketiga ini adalah support and resisten ya. Oke. Jadi ketiga parameter inilah nanti yang kita gunakan, tujuannya itu untuk menghasilkan sebuah metode. Oke. Nah, ketika kita berbicara sebuah metode itu dia harus mencakup 3 ya. Nah, ini saya tulis dulu, nanti saya hapus. Jadi sebuah metode ya, dia harus mencakup 3 hal. Jadi Anda tahu di mana Anda harus entry ya. Jadi entry posisi. Entah itu posisi buy ataupun sell. Jadi Anda tahu kapan Anda harus bertransaksi. Nah, yang kedua ya,
Anda tahu area di mana menempatkan stop loss-nya. Ya. Stop loss ini pembatasan kerugian yang sifatnya statis, jadi sudah Anda tentukan dari awal, atau Anda tahu cara menentukan cut loss. Jadi cut loss ini sebenarnya juga stop loss, tapi dia sifatnya dinamis. Jadi pembatasan kerugian itu ada yang sudah disetting, ada yang Anda lakukan secara otomatis. Nah, yang ketiga, sebuah metode itu dia harus memenuhi kriteria Anda tahu di mana Anda harus exit posisinya. Oke, ulangi sekali lagi. Parameter yang kita gunakan itu ada candlestick, ada struktur harga, ada support dan resisten ya. Tujuan kita menggunakan ketiga parameter ini untuk menghasilkan sebuah metode ya. Dalam hal ini adalah metode trading. Ya. Boleh forex, boleh komoditi atau apapun itu. Nah, sebuah metode ya, itu dia harus memenuhi ketiga kriteria ini ya. Metode itu membuat Anda bisa menentukan di mana Anda harus entry memulai transaksi. Yang kedua, Anda tahu area ya di dalam menempatkan cut loss atau stop loss. Yang ketiga adalah Anda tahu kapan Anda harus keluar dari transaksinya. Oke. Nah, sekarang coba kita bedah ya. Dimulai dari lagi. Oke, teman-teman, ya. Pertama, parameter yang kita gunakan itu apa? Candlestick. Oke. Nah, ini kan kita sudah bahas dasar-dasarnya ya di dalam memahami candlestick itu sendiri. Ketika kita berhadapan dengan candlestick, sebenarnya di sini ada dua informasi ya. Informasi yang pertama ya, badan ini memberitahu siapa yang dominan. Oke. Nah, nanti ini identik dengan yang kita bahas. Ngomongnya dia akan membentuk trend. Nah, nanti ada korelasinya dengan market structure. Nah, sementara untuk ya sumbunya ini siapa yang menolak. Oke, jadi badan identik dia akan membentuk tren ya. Sementara sumbu dia identik. Nah, ini nanti yang kita sebut dengan area fluktuatif ya, atau memberikan indikasi pembalikan ya, atau kita sebut dengan reversal. Oke. Ini dari candlestick-nya. Jadi saya ulangi sekali lagi, dari candlestick ini Anda tahu ya, apakah yang dominan itu adalah trend ya, atau yang dominan itu area fluktuatif atau area pembalikan. Nah, ini tergantung nanti dari ukuran candlestick-nya, ukuran bodinya, ukuran sumbunya. Nah, sekarang jadi ketika kita menggunakan candlestick ya, tingkat validitasnya ya, itu ketika kita menggunakan time frame daily ya, atau H4. Nah, gitu ya. Kelihatan, Mbak? H4. Nah, persoalannya ketika kita menggunakan candle yang satu hari, ini kan bergeraknya selama 24 jam. Ya, jadi dia akan berpindah atau berganti candle itu kan satu hari setelahnya. Nah, pada saat kita hanya menggunakan satu candle seperti ini, otomatis kan kita kan bingung di mana menempatkan transaksinya. Ya, jadi kapan kita harus exitnya, di mana stop loss-nya, ya. Masuk ya, Di mana kan bisa kayak gini.
exit-nya, ya. Mau tak mau dia harus dibedah, bukan dibedah ya. Mau tak mau dia harus di breakdown. Maksudnya di breakdown itu dirubah dalam bentuk time frame yang lebih kecil. Nah, time frame yang lebih kecil Kakak matikan. ya nanti kita bisa menggunakan time frame M30 atau M15. M30 atau M15. Ya, jadi kalau ditanya, saya pribadi itu menggunakan Dewan untuk melihat harganya, saya menggunakan time frame yang 30. Ya. Jadi candle ini kan sudah membentuk harga tertinggi, sudah membentuk harga terendah. Ya, nanti saya praktekkan itu di laptop secara langsung. Kalau ini kita break ya menjadi time frame yang lebih kecil, ya nanti dia membentuk harga ya area tertinggi, itu berminyak dia membentuk area terendah. Ya. Nah, di sini kan pasti ada fluktuasi nanti sesuai dengan bentuk candlenya. Ya, bisa saja dia open di sini, naik ke sini, turun begini, nah gitu ya. Yang jelas ini high ini dengan high ini sama. Low ini dengan low ini sama. Oke. Nah, yang ketiga, dari area-area ini ya sesuai dengan bentuk candle awal, strukturnya seperti apa. Nah, nanti kita pecah di mana ya? Di mana areanya. Nah, area yang dimaksudkan itu adalah area support dan area resistennya. Saya ulangi sekali lagi karena ada noise ya. Jadi dari candlestick daily kita ambil high dan low-nya, terus kita pecah menjadi struktur ya dengan menggunakan time frame yang lebih kecil, terus nanti kita cari area-area support dan resistennya. Nah, jadi dari gabungan ketiga ini nanti kita bisa menentukan ya sesuai dengan metode tadi ya. Metode itu dia dikatakan bermanfaat buat kita kalau kita memiliki keyakinan, oh ini entry yang tepat, ini stop loss yang relatif tepat, dan ini exit yang tepat. Memang tidak ada ya konsep yang 100%, tapi kita akan mencari probability kalau bisa 70-80% mendekati kebenaran. Nah, ini coba kita bedah secara langsung di grafiknya. Oke teman-teman ya, time frame candlestick yang saya gunakan itu adalah yang daily. Nah, jadi ini saya menggunakan time frame yang daily ya. Jadi candle yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah candle yang mewakili fluktuasi selama satu hari. Jadi ini candle hari ini candle kemarin, ini candle satu hari sebelumnya. Nah, di dalam menentukan struktur harga boleh menggunakan satu candle sebelum, ya, dua candle yang sebelum, atau tiga candle yang sebelum. Nah, tapi biasanya saya mengambil satu dua candle satu hari atau dua hari sebelumnya. Nah, kalau kita hanya mengambil satu hari, nanti kita tandain dulu. Ya, tadi kan kita harus cari harga high yang kemarin, yang ini ya. Terus harga low yang kemarin. Nah, terus selanjutnya dari harga tertinggi dan terendah ini kita break nih. Kita break menjadi time frame yang lebih kecil. Nanti time frame yang lebih kecil boleh menggunakan M30 seperti ini. Jadi kalau kita kecilin, nah, dia polanya seperti ini nanti, range-nya kan kelihatan, ya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan time frame yang 15 menit. Nah, tapi kalau saya pribadi itu menggunakan time frame yang 15 menit. Jadi kalau dilihat inilah struktur harga ya
dari candlestick kemarin dan hari ini. Ya, jadi di dalam melihat struktur harga ini, pertama kita lihat apakah ini membentuk struktur naik ya seperti yang kita bahas kemarin, atau dia akan membentuk struktur turun. Jadi dari gambarnya saja sebenarnya sudah kelihatan ya. Nah, di dalam menentukan strukturnya ya, kalau menggunakan trading view Anda bisa tandain sebenarnya. Oke, saya stop di sini dulu. Nah, sesuai dengan apa yang saya jelaskan kemarin ya, syarat minimal terbentuknya sebuah tren ini kan sudah terjadi. Jadi low, high, higher low, higher high ya. Nah, dari sini ya. Oke, ini kita lihat nih. Nah, dari sini ini trennya terus berlanjut. Dia membentuk higher low, dia membentuk ini tinggi sekali ya. Oke. Jadi pergerakan harga kemarin low, high, higher low, higher high, higher low 2, higher high, higher high 2. Oke. Tapi ketika dia membentuk ini masih termasuk kategori higher low 3 ya. Tapi di higher high 3 dia tidak break. Ya, market ini justru dia membentuk yang dinamakan dengan sideways. Oke teman-teman, jadi hari ini ya harga fluktuasinya tidak terlalu besar. Jadi low-nya kurang lebih ada di 2002, high-nya itu hanya ada di 2006. Ya, jadi dari struktur marketnya ini sebenarnya relatif gampang ya di dalam membacanya. Jadi market ini tidak kemana-mana atau bahasa kita yang disebut dengan sideways ya. Jadi kalau dia mendekatin harga tertinggi, harga cenderung balik. Tapi kalau dia mendekatin harga terendah, ya dia cenderung naik. Oh, saya ulangi sekali lagi. Ketika harga mendekatin resisten, ya harga itu cenderung berbalik. Tapi ketika harga mendekatin support, ya harga itu juga berbalik naik. Nah sekarang di mana area support dan resisten yang ideal kalau kita mau bertransaksi, itu kan yang jadi questionnya ya. Oke, ini area support dan resisten yang ideal. Nah, ini saya gambarkan saja. Jadi ini kita buat area atau zona ya. Sorry. Support namanya. Oke, jadi ke depan ini adalah area atau zona support. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu area atau zona support, pertanyaannya di mana kita harus entry. Jadi kalau teman-teman mau entry, nanti bisa menggunakan entry-nya di sini. Ya. Boleh di atas sini, boleh juga di dalam sini. Oke. Nah, di mana ya? Saya ulangi sekali lagi. Nah, ini saya contohkan di sini. Anda boleh transaksi belinya di sini. Oke, saya gambarkan saja. Jadi di garis ini Anda boleh entry buy ya. Oke, jadi di atas zona support ini Anda boleh entry buy-nya. Ya. Pertanyaannya di mana
kita meletakkan stop loss-nya ya. Stop loss-nya itu oke, saya ambil garis ini. Nah, stop loss-nya nah, teman-teman tempatkan di bawah ini. Jadi, jangan menempatkan stop loss di area support ya. Jadi ini saya gambarkan saja. Ini pertama kita sudah menentukan area atau zona support. Ya, ketika kita tahu area ataupun zona support, ya kita bisa menentukan entry kita. Jadi entry-nya kan bisa di dekat-dekat harga area support ini. Nah, stop loss-nya itu di bawah area support. Nah, sekarang kita tentukan nih target profit kita berapa. Nah, target profit kita ya itu di sini. Nah, jadi kalau kita transaksi, misal ya transaksinya di sini. Ini dia. Nah, ini target profit kita sampai ke sementara ini area stop loss. Oke. Jadi kalau saya gambar ya yang warna merah ini ya ini adalah resiko kita. Jadi kalau terjadi kerugian, resiko kita di area atau di area yang warna merah ini. Nah, sementara yang warna hijau ini adalah potensi keuntungan kita. Jadi kalau dilihat kalau Anda entry di 203, oke, stop loss-nya itu paling ya hanya kurang lebih sekitar 1 poin ya. Nah, sementara potensi keuntungannya itu bisa sampai ke 2006. Jadi resikonya 1 poin, sementara potensi keuntungannya itu ada kurang lebih berapa? Entry kita di berapa ini? 2003 sampai 2006, sementara kerugiannya itu kurang lebih hanya di 2002. Garis merah yang panjang ini kita sudah tentukan di mana area support dan resistennya. Ya, jadi kalau dia mendekati harga area support ini, maka di atas ini kita bisa melakukan transaksi beli. Oke, di mana kita menempatkan stop loss-nya? Stop loss-nya itu ada di bawah area ini. Nah, sekarang di mana TP-nya? Ya, karena kita sudah tahu range-nya ya. Sekalipun range-nya ini tidak terlalu besar, warna hijau ini adalah potensi keuntungan kita. Jadi kalau kita kecilin, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya ya, untuk market ranging ya, atau market sideways seperti ini, apakah transaksinya hanya satu arah, maksudnya hanya buy saja? Enggak, jawabannya transaksinya bisa 2 arah. Kalau dia mendekati area support kita bisa buy, kalau mendekati resisten kita bisa sell. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan transaksi sell-nya? Ya, jadi alurnya sebenarnya sama. Yang ada di kolom ini adalah range-nya ya. Saya ulang lagi. Jadi range harga sini. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan transaksi sell ya, tahapannya sama persis. Pertama, teman-teman cari dulu area resistennya. Nah, area resistennya itu ada di sini. Oke, nah, di sini nih areanya. Nah, nanti saya akan bedah secara lebih detail dengan cara tulis-tulis bagaimana cara menentukan Oke. Ini adalah area resistennya. Jadi di area ini ya kita bisa melakukan transaksi sell. Jadi pada saat kita mau melakukan transaksi sell, nanti teman-teman bisa di area ini ya. Di area resisten ini atau sebelum area resisten ini juga boleh ya. Jadi kalau saya tarik garis, nah terus
di mana kita bisa melakukan transaksi sell, ya. Tadi saya mengatakan Anda bisa sell di area resisten atau sebelum resisten juga boleh. Jadi Anda sell di sini juga boleh. Oke. Jadi ini saya tuliskan entry sell-nya ya. Entry sell. Nah, di mana stop loss-nya? Nah, stop loss-nya nanti teman-teman pasang di atas area ini. Jadi garis yang ketiga ini adalah XL-nya ya, stop loss-nya. Jadi kalau kita tarik posisi ya, di mana kita exit-nya? Nah, ini saya tarik garis dulu. Ini adalah potensi profit kita. Jadi yang warna hijau itu potensi profit. Nah, sementara yang warna merah ini adalah potensi risiko kita. Jadi sekali lagi ya saya katakan untuk market yang sideways ya atau market ranging seperti ini, yang merah ini risiko kita, sementara yang hijau ini adalah potensi keuntungan kita. Nah, pertanyaannya kalau kita kena stop loss ya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, kita harus mulai lagi mengidentifikasi apakah market ini membentuk yang dinamakan dengan struktur naik atau struktur turun. Oke. Baru kita menentukan urutannya. Oke, pertama lihat bentuk daripada candlestick-nya. Jadi candlestick-nya ini sebenarnya mengatakan kekuatan yang dominan saat ini seperti apa. Nah, kalau saya contohkan ke grafik ini, kita lihat di MetaTrader 4 ya, pergerakan atau fluktuasi hari ini ya, itu tidak terlalu besar. Dalam artian market ini relatif ranging. Sekalipun sehari sebelumnya market ini membentuk yang dinamakan dengan bullish trend. Cara menentukan zona ya, support dan resisten. Oke. Jadi pertama tadi kan kita dari candle, ini kan candle daily. Oke, day one. Nah, di market structure, jadi ini untuk candlenya. Jadi pertama kan kita ngelihat candlestick itu dari day one untuk melihat volume transaksinya. Setelah itu ya kita break menjadi market structure-nya. Nah, di sini kita menggunakan ya dari D1 kita menggunakan time frame yang M30. Ya, gini gitu ya. Nah, pada saat kita menggunakan M30 ya. Kemarin kan saya sudah bahas kalau D1 ya, D1 ini terdiri dari 6 H4 ya. Oke, ini saya tulis-tulis dulu biar teman-teman nangkap. Terus H4 ini terdiri dari 4 H1. Oke. Nah, H1 ini terdiri dari 2 M30. Gitu.
Kenapa saya berhenti hanya sebatas M30 ya? Tidak menggunakan M15 karena di dalam menentukan area ini ya, area support dan resisten ini, alasan saya menggunakan M30 di dalam menentukan area support dan resisten ini karena masalah validitas. Validi ya, alias kemungkinan signal palsunya itu relatif kecil ya. Sebenarnya tingkat validitas yang paling tinggi di dalam menentukan support dan resisten itu adalah D4 H1 dengan D4. Jadi ini yang paling tinggi nih. Ya. Tapi ketika kita break yang lebih kecil artinya kita mencari area support dan resisten dengan area yang lebih kecil. Nah, validitasnya relatif tinggi itu adalah di M30. Tapi saya sudah buktikan ketika saya memilih support dan resisten untuk M15, apalagi yang M5 ya. Ini false signalnya, signal palsunya, tulisan bawah ini kelihatan nih. Kelihatan ya, signal palsunya lebih banyak. Jadi itu satu ya. Yang kedua ya, ketika saya menggunakan time frame yang lebih kecil, range-nya juga tidak terlalu besar. Jadi ini D1. Ketika saya break menjadi H4, range-nya mungkin tinggal segini. Range-nya mungkin tinggal segini. Tapi ketika saya menggunakan M5, range-nya itu dia bisa jadi segini. Ya. Jadi yang menggunakan time frame 5 atau 15 di dalam menentukan area support dan resisten itu biasanya scalping. Jadi orang yang transaksinya hit and run-nya itu relatif cepat. Ya, saya bukan tipikal scalping. Saya tipikalnya itu adalah day trading. Nah, kembali ke topik pembicaraan, bagaimana cara menentukan zona support dan resisten yang menggunakan time frame M30. Naik, naik, naik ya. Oke. Terus setelah candle yang ketiga ini terbentuklah candle warna merah. Jadi ini hijau, 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 merah. Nah, ini akan menjadi area resistennya. Oke. Ini akan menjadi area resisten. Pertanyaannya, kenapa ya saya mengatakan ini menjadi area resisten? Nah, ini Anda perhatikan baik-baik ya dari sisi candlestick-nya. Pertama, market ini naik. Benar nggak itu ya? Ini teman-teman perhatikan baik-baik ya. Karena ini penting di dalam menentukan area support dan resisten. Ini market kan bergerak naik. Oke. Ini kembali dia bergerak naik. Oke, teman-teman ya. Market ini kan candle yang satu ini opennya kan di sini. Ya. Sebelum dia naik, ini harga turun dulu. Turun dulu karena trennya ini masih naik. Oke, dia dihajar oleh buyer seperti ini. Ya. Sampai dia naik seperti ini sehingga membentuk close plus dengan harga high. Jadi dia tidak bisa mentok lagi. Ya. Nah, ketika dia close di sini, ya, ini sudah tidak ada yang lawan, sehingga market ini opennya di sini. Sekalipun ini dia coba naik di candle selanjutnya, tapi dia dihajar oleh seller, ya. Nah, ketika dia dihajar oleh seller, ya, ini Anda perhatikan baik-baik. Ini kan open, ini close, benar nggak? Ya. Artinya apa? Candle yang satu ini sudah memberikan signal yang dinamakan dengan bearish. Nah, gitu ya. Konfirmasinya itu ada di candle yang satu ini. Nah, ini. Jadi ketika candle 3, kenapa saya ngomong 3? Ini 1,
signal, ini konfirmasi. Nah, ketika close ini, ya, close ini di bawah close yang ini, maka ini sudah menjadi area resistennya. Jadi kalau kita mau melakukan sell ketika misalnya ada harga lagi yang coba warna hijau, nah kita bisa ambil sell di area ini. Nah, ini sudah bisa menjadi zona resisten. Kenapa? Ini tidak bisa naik lebih tinggi, ini ditolak, market juga turun. Jadi dia menjadi acuan buat kita di dalam menentukan area resisten. Ya. Nah, begitu juga ketika market ini turun. Oke, ini harga naik sedikit, terus dia hajar lagi turun, kan gitu ya. Terus turun. Nah, gitu ya. Jadi ini turun, terus mulai ada rejectnya ini dari sini kan. Tapi konfirmasinya ketika muncul, misalnya ada satu candle inverted hammer seperti yang saya contohkan kemarin. Ya. Jadi ini open, ini close. Tapi dia tidak bisa turun lebih jauh. Kenapa? Karena buyernya sudah ada yang masuk. Nah, pergantian candle ini mempertegas kalau ini dia akan terus naik. Nah, gitu ya. Sekalipun karena ini masih tren, masih dihajar oleh seller. Konfirmasinya kapan? Konfirmasinya ketika ada satu candle, ya. Ini kan open, ini close, ini open, ini close. Ketika ini ya lebih tinggi dari ini, maka di bawah ini ya ini bisa dijadikan zona atau area support. Jadi di dalam menentukan area resisten maupun area support itu ada histori, entah itu 1 jam yang lalu ya atau 30 menit yang lalu, market itu mengatakan oh di area itu ada yang nolak. Jadi Anda perhatikan, di sini dia nolak untuk naik lebih tinggi kan? Candle ini, candle yang ini. Sementara di sini ya ada yang nolak untuk turun lebih jauh. Candle yang ini dengan candle yang ini. Tapi konfirmasinya selalu candle yang ketiga. Jadi kalaupun market ini nanti turun dulu, ya, misalnya turun lagi ke bawah, nah ini bisa kita jadikan untuk area entry-nya. Di bawah sini XL-nya. Oke, di area sini TP-nya, target profit. Nah, begitu juga dengan sell, ya. Di sini bisa menjadi area entry, XL. Nah, dekat sini bisa dijadikan TP. Oke, jadi untuk kasus ya penggunaan bukan kasus ya, untuk cara menentukan area support dan resisten ya dengan menggunakan time M50 ataupun 1 jam itu tergantung nanti struktur marketnya ya. Kalau ini kan struktur marketnya dia sideways. Nah, mungkin hari Senin saya akan contohkan ketika struktur marketnya membentuk sebuah tren. Ya, karena ketika kita berbicara area resisten ataupun area support, itu ada yang dinamakan dengan strong resisten. Ya, ada yang dinamakan dengan strong support. Maksudnya apa? Strong resisten itu adalah resisten yang kemungkinan di breaknya kecil. Ya, oke ini saya contohkan. Tapi ini hanya contoh dulu. Saya maunya itu contoh tapi memang yang diaktualisasikan langsung dalam bentuk grafik. Ya. Oke, ini sekedar ilustrasi simpel dulu, tapi nanti Senin ya kita akan bahas secara lebih detail ketika ya benar-benar terbentuknya sebuah tren. Jadi tren itu kan ada tren naik ataupun tren turun. Nah, kalau yang sudah kita pelajarin kemarin, ini kan syarat minimal terbentuknya yang kita sebut dengan bullish trend atau tren naik. Jadi low, high, higher low, higher high. Kan gitu ya. Nah, ketika terbentuk syarat minimal bullish trend, ini kan akan menjadi apa? Ini akan menjadi support.
Ya, support dari apa? Support daripada harga ini. Oke. Terus ketika harga ini turun dan dia naik lagi, oke, artinya ini membentuk higher low 2, dia membentuk higher high 2. Ya, jadi ini higher high 1, higher low 1. Oke. Ketika harga ini naik, maka ini akan menjadi ya support daripada ini. Oke, ini support 2, ini support 1, ya. Ketika terbentuk uptrend seperti ini, ya, inilah yang kita sebut dengan strong support. Support yang paling kuat. Jadi kalaupun ini break, harga ini break, nah yang paling kuat di sini. Karena ketika support 2 break dan support 1 break, maka struktur marketnya dia berganti. Jadi kita harus cari lagi. Ya, jadi di dalam menentukan area support dan resisten antara market ranging dengan tren itu beda. Nah, ini saya akan jelaskan mudah-mudahan Senin atau Selasa ya, market memang ada trennya. Nah, nanti kita contohkan langsung di grafiknya. Saya kira ya untuk hari ini cukup sekian karena sebentar lagi ada kompetisi nyanyi, jadi fokus dan konsentrasinya juga akan terbelah. Itu satu. Terus yang kedua, karena market hari ini dia relatif sideways ya. Jadi saya tidak bisa mencontohkan secara live cara menentukan area support dan resisten ketika terbentuknya sebuah tren. Oke, saya kira cukup sekian ya sharing singkat saya pada hari ini. Jadi buat teman-teman yang belum begitu paham dengan apa yang saya jelaskan, nanti materi ini akan saya edit dan akan saya upload ke YouTube dengan bahasa yang lebih sederhana. Itu saja, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.